Magnet. Siapa yang tak kenal benda yang satu ini? Selain sering dijadikan mainan anak-anak, magnet juga bisa ditemukan sebagai hiasan kulkas, jarum penunjuk kompas, bahkan banyak alat elektronik yang terdapat komponen magnet di dalamnya. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain dari bahan tertentu, biasanya sih berupa logam. Magnet ditemukan pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu oleh bangsa Yunani di daerah yang bernama Magnesia, sehingga diberi nama magnet. Pernah berpikir kenapa magnet bisa menarik benda lain? Perhatikan ilustrasi berikut. Benda bukan magnet di dalamnya tersusun oleh atom-atom yang arahnya berantakan. Atom-atom tersebut dikenal dengan nama magnet elementer. Nah, karena arahnya berantakan, maka magnet elementer itu tidak dapat menarik benda lain karena sifatnya yang saling menetralkan. Maksudnya, yang ke kanan dinetralkan dengan yang ke kiri. Begitu pula sebaliknya, dan yang ke bawah dinetralkan dengan yang ke atas. Sedangkan benda magnet memiliki magnet elementer yang searah. Inilah mengapa magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda lain. Terdapat macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Ada magnet yang berbentuk batang, disebut magnet batang. Ada magnet yang berbentuk silinder, disebut magnet silinder. Ada magnet yang berbentuk jarum, disebut magnet jarum. Ada yang seperti huruf U, disebut magnet U. Ada yang berbentuk seperti tapal kuda, disebut magnet ladang. Dan ada yang melingkar, disebut magnet lingkaran. Sifat-sifat magnet yang perlu adik-adik ketahui antara lain, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak atau saling menjauh. Tapi, jika kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sifat selanjutnya, kekuatan magnet terbesar terdapat pada kedua kutubnya. Berikutnya, memiliki medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis gaya-gaya magnet atau lebih singkat GGM. GGM keluar dari utara, masuk ke selatan. Semakin rapat GGM, maka medan magnet semakin kuat dan GGM tidak pernah berpotongan. Untuk dua magnet yang didekatkan, maka GGM-nya seperti ini. Jangan lupa arahnya ya. Keluar dari utara dan masuk ke selatan. Ayo ingat-ingat lagi, mirip seperti di materi listrik statis ya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, terdapat 3 kelompok benda magnetik, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda ferromagnetik dapat ditarik kuat oleh magnet, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda paramagnetik dapat ditarik lemah oleh magnet, misalnya aluminium, platina, tembaga, magnesium, dan litium. Sedangkan benda diamagnetik adalah benda yang menolak magnet, artinya tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet, bahkan menjauh. Contohnya emas, seng, perak, merkuri, intan, dan bismut. Untuk sifat kemagnetan benda yang kita jadikan magnet tadi, ada 2 jenis. Ada yang bersifat permanen atau tetap, dan ada juga yang bersifat non-permanen atau sementara. Biasanya, kalau bendanya dari baja, maka sifat magnet yang dihasilkan akan permanen. Sedangkan, jika benda yang dijadikan magnet terbuat dari besi, maka sifat magnet yang dihasilkan adalah non-permanen atau hanya bersifat sementara saja. Selain kita dapat membuat benda memiliki sifat magnet, kita juga dapat menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda. Jika magnet dipukul-pukul, dipanaskan, dialiri arus listrik bolak-balik atau listrik PLN, dijatuhkan, bahkan akibat disimpan dengan cara yang salah. Selanjutnya adalah contoh demonstran magnet dengan menggunakan magnet batang, dengan serbuk besi, dengan menggunakan kertas HPS. 2 buah batang magnet akan saling tarik-menarik jika diletakkan dengan kutub yang berbeda. Sebaliknya, jika magnet diletakkan dengan kutub yang sejenis, maka akan saling tolak-menolak. Dan pola garis magnetnya dapat dilihat pada kertas HPS